Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya sebuah gerakan kemanusiaan bisa jalan terus tanpa sistem penggalangan dana yang ribet? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah kisah yang nggak cuma bakal nyentuh hati kalian, tapi juga benar-benar ngejungkir balikan semua pemahaman kita soal gimana sebuah lembaga amal itu seharusnya beroperasi. Kita sering banget kan dengar yayasan besar dengan birokrasi pendanaan yang super rumit. Tapi hari ini, kita bakal melihat sesuatu yang sangat sekali beda, sebuah perjalanan emosional dari tempat yang bernama Rumah Cinta. Kita bakal ngebedah apa yang saya sebut sebagai model pendanaan mustahil. Percaya deh, habis dengerin materi kita hari ini, cara kalian mandang ketulusan dan arti berbagi itu bakal berubah drastis. Coba deh kalian pikirin sebentar pertanyaan ini. Bayangin, kalian harus ngurusin makan, tempat tinggal, sampai urusan obat-obatan buat ribuan anak yang lagi berjuang lawan kanker. Secara logika, kita pasti langsung mikir, wah ini butuh hibah pemerintah nih. Atau harus cari sponsor perusahaan besar dan bikin kampanye donasi massal. Iya kan? Tapi gimana jadinya kalau saya bilang ada sebuah tempat yang bisa ngasih perawatan masif ini, tapi mereka benar-benar ngabain semua aturan pendanaan korporat tradisional? Serius, nggak ada minta-minta donasi resmi sama sekali. Kok bisa sih secara logis hal itu terjadi? Yuk kita telusuri jawabannya. Tapi sebelum kita masuk ke urusan logistik dan uangnya, kita wajib banget tahu dulu akar dari ini semua. Semuanya bermula dari sebuah tragedi yang sangat personal. Sang pendiri, yaitu Supendi Wijaya, yang akrab dipanggil Abah Lutung, dan istrinya, Dewi Nurjanah atau Ambu Dewi, kehilangan anak bungsu mereka karena kanker di tahun 2012. Waktu nemenin anak mereka dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Abah dan Ambu tuh ngeliat pemandangan yang bener-bener bikin hati hancur. Banyak banget orang tua pasien dari keluarga miskin yang terpaksa tidur ngampar di lorong atau teras rumah sakit. Jangankan buat nyewa kos-kosan, buat ongkos bolak-balik ke kampung halaman aja mereka nggak punya. Nah, dari rasa empati dan keprihatinan yang mendalam inilah muncul sebuah tekad yang luar biasa. Dari duka yang mendalam itu, lahirlah sebuah solusi nyata yang luar biasa banget. Rumah Cinta Anak Kanker Bandung. Ini bukan sekedar nama yayasan loh, tapi benar-benar sebuah rumah singgah sementara yang 100% gratis buat keluarga miskin yang lagi berjuang nemenin anak-anak mereka berobat. Di sini, keluarga-keluarga dari daerah terpencil kayak Karawang, Tasik, Garut, Cirebon, bahkan sampai luar Jawa Barat bisa dapat tempat tinggal, makan sehari-hari, sampai bantuan antar jemput ambulans. Semuanya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Terus seberapa besar sih dampaknya? Coba kalian bayangin, angka 1429. Itu bukan angka akumulasi belasan tahun loh. Di tahun 2016 aja, tercatat ada lebih dari 1.000 anak yang sakit udah ngelewatin pintu Rumah Cinta. Dan di tahun itu juga, ada 172 anak yang secara aktif singgah di sana buat jalanin pengobatan rutin. Ini kan skala operasional yang masif banget ya. Ngurus ratusan orang tiap hari itu butuh biaya yang nggak main-main. Dan fakta ini ngebawa kita balik ke misteri utama kita tadi. Kalau kita bandingin, perbedaan antara LSM tradisional dan Rumah Cinta ini benar-benar bumi dan langit. Yayasan amal pada umumnya kan pasti bergantung sama birokrasi ya, bikin pengajuan dana ke pemerintah, nyusun tumpukan proposal buat CSR perusahaan swasta, bikin kampanye humas habis-habisan. Tapi Rumah Cinta, mereka beroperasi dengan cara yang sangat mentah, otentik, dan murni cuma bermodalkan kepercayaan. Mereka itu anti birokrasi banget. Pertanyaannya sekarang, kalau nggak ada proposal dan nggak ada kucuran dana tetap dari pemerintah, dari mana dong uangnya bisa ngalir? Bagian pertama, 4 pilar pendanaan akar rumput. Yuk kita bedah, gimana sih logistik dari model pendanaan yang kelihatannya mustahil ini? Nah, ini dia 4 langkah super ekstrim yang ngebikin sewa rumah tetap kebayar, ambulans tetap jalan, dan ratusan porsi makanan bisa dimasak tiap harinya. Pertama, ngejual aset pribadi. Kedua, pakai gaji pribadi. Ketiga, ngandelin jejaring terdekat. Dan keempat, prinsip nol proposal. Kedengarannya gila kan? Kita bahas satu persatu ya, biar kelihatan seberapa nyata dedikasi mereka ini. Kita mulai dari pilar pertama, dan ini adalah bentuk pengorbanan tingkat tinggi. Waktu awal mula berdiri, buat dapat dana awal sewa rumah singgah dan biaya operasional, Abah Lutung dan Ambu Dewi mengambil keputusan yang sangat berani. Mereka ngejual rumah pribadi mereka sendiri di Garut. Bayangin aja, uang hasil penjualan rumah keluarga itulah yang jadi fondasi pertama buat nolongin pasien-pasien kanker yang kurang mampu. Mereka rela nukerin rasa aman dan aset masa depan mereka demi ngasih atap buat keluarga-keluarga yang bahkan belum pernah mereka kenal sebelumnya. Pilar kedua ini juga nggak kalah bikin merinding. Di masa-masa awal, operasional harian Rumah Cinta itu benar-benar ngandelin sumber daya mereka sendiri. Abah Lutung yang waktu itu kerja sebagai staf pemasaran di sebuah bank swasta, dengan ikhlas nyisihin gaji pribadinya buat nutupin kebutuhan harian orang tua pasien. Terus, beras itu dikirim langsung berkarung-karung dari kampung halaman mereka. Kalau urusan lauk pauk tiap hari, itu dibiayain pakai uang belanja pribadi Abah dan Ambu.
Bayangin deh dedikasi selevel ini. Gaji bulanan kalian dipotong langsung buat ngasih makan ratusan orang di rumah sakit tiap hari. Tapi kan, seiring bertambahnya anak yang datang, gaji pribadi lambat laun pasti nggak akan cukup dong. Disitulah pilar ketiga mulai berjalan, donasi dari jejaring terdekat. Yang menarik, Rumah Cinta ini nggak pernah pasang iklan besar-besaran. Operasional mereka ditopang diam-diam, tapi pasti oleh kenalan, sahabat, dan circle terdekat para pendiri yang ternyata punya visi kemanusiaan yang sama persis. Jadi ini benar-benar donasi yang personal banget. Orang mau nyumbang murni karena percaya sama integritas Abah dan Ambu, bukan karena iming-iming bakal masuk berita atau dipublikasiin. Dan sampailah kita di satu kutipan dari Abah Lutung yang menurut saya, wow, ini kuat banget. Waktu ditanya kenapa sih kok nggak nyari dana resmi aja dari korporasi besar, Abah Lutung cuma jawab gini, masa untuk cinta kita harus bikin proposal? Kalimat ini benar-benar nampar kita semua ya. Ini merangkum penolakan keras mereka buat ngemis-ngemis uang resmi demi tindakan kemanusiaan. Buat mereka, cinta dan kepedulian yang tulus itu nggak butuh disekat oleh tumpukan kertas, stempel birokrasi, atau nunggu ketok palu persetujuan direksi. Makanya, ini jadi inti dari pilar keempat mereka, prinsip tanpa proposal. Rumah Cinta punya kebijakan yang ketebagat, yaitu pantang bikin proposal bantuan buat disodorin ke pemerintah atau swasta. Abah Lutung percaya 100% kalau niat kita tulus buat melayani sesama, bantuan itu bakal datang dengan sendirinya lewat jalan yang udah disediain sama Tuhan. Prinsipnya simple, kalau dananya belum ada, ya diusahin pelan-pelan. Dan ajaibnya, keyakinan tingkat dewa inilah yang justru bikin pintu rezeki mereka selalu terbuka lebar buat ngejalanin operasional sampai hari ini. Keyakinan mereka yang luar biasa itu dirangkum dalam moto yayasan yang indah banget bunyinya, bila kita tidak menjadi jalan besar, maka cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui orang. Dari sini kelihatan kan, mereka sadar betul kalau mereka mungkin bukan institusi raksasa dengan dana triliunan, tapi mereka adalah jalan setapak yang benar-benar krusial buat menyelamatkan keluarga-keluarga yang lagi tersesat dan kebingungan di lorong-lorong rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ikutan jadi bagian dari jalan setapak itu? Disinilah yayasan memposisikan ulang peran mereka di masyarakat. Mereka ngelihat diri mereka itu sebagai jembatan. Jembatan yang ngehubungin para dermawan, yang lagi ada rezeki lebih dan pengen beramal, langsung ke warga duafa yang lagi butuh banget pertolongan. Jadi, ngasih bantuan ke Rumah Cinta itu rasanya beda. Ini bukan sekedar transfer uang ke LSM raksasa terus kita nggak tahu uangnya lari kemana. Ini ibaratnya kita lagi jalan nyebrangin jembatan dan langsung ngasih nasi, obat atau tempat tidur buat tetangga kita yang lagi nangis meluk anaknya yang sakit. Bener-bener terasa nyata dampaknya. Yang akhirnya ngebawa saya ke pertanyaan ini buat kalian semua yang lagi nyimak. Apakah kalian siap buat ikut jalan menyeberangi jembatan ini? Setelah dengerin sendiri gimana perjuangan gila-gilaan dari Abah Lutung dan Ambu Dewi, dari yang rela jual rumah sampai pantang bikin proposal demi menjaga ketulusan, kita jadi sadar kan, kita juga bisa kok ikut ngulurin tangan. Saat ini, mereka dengan tangan terbuka menerima bantuan dari masyarakat, dan kalian bisa banget ngasih dampak langsung hari ini juga. Kalau kalian ngerasa tergerak dan pengen ikutan ngebantu mereka yang membutuhkan, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung kepoin dan follow keseharian mereka di Instagram @rumahcintaanakkanker_. Kalian juga bisa cek info detail dan nomor rekening yayasan di website resmi mereka di yayasanrumahcintaanakkanker.org. Atau, ini yang paling keren sih, kalau kalian lagi di Bandung, kalian bisa datang langsung, ulurkan tangan bersama buat jadi yang terbaik bagi sesama, ke alamat mereka di Jalan Kaum Cipaganti 2 nomor 6, Bandung. Pintu Rumah Cinta selalu terbuka lebar buat kalian. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, coba deh renungin satu hal ini. Amal sejati itu nggak pernah butuh dokumen atau tumpukan kertas. Ia cuma butuh hati yang tulus. Rumah Cinta udah ngebuktiin secara nyata kalau kemanusiaan yang paling murni itu bisa jalan terus nembus rumitnya birokrasi karena murni didorong sama cinta dan rasa saling percaya. Kalau mereka aja berani nyerahin segalanya buat orang asing yang nggak mereka kenal, kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa kita ambil hari ini buat bikin dunia jadi tempat yang sedikit lebih hangat? Salam berbagi semuanya dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.